Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ke-10 nih teman-teman. Permainan catur terbaik dunia yang tercatat di FIDE Record dimenangkan oleh Putih dan dimainkan oleh top grandmaster di eranya masing-masing. Partai pertama ini dimainkan oleh Garry Kasparov melawan Ruslan Ponomairov di Linares pada tahun 2003. Dimulai dari kuda F3 oleh Kasparov dan kuda F6, D4 dan E6. Dibalas dengan G3 dan B6, gajah G2 dan gajah B7. Pembukaan dua kuda varian Opochinki dimulai, Sim4 dan gajah ke E7, kuda C3, kuda ke4, gajah D2 dan gajah ke F6. Di posisi ini kedua pemain sama-sama rokade teman-teman. Benteng ke C1 dibalas dengan D5, pion kali pion dan pion kali pion, gajah ke F4. Dilanjutkan dengan kuda di sini memukul C3, dipukul oleh pion, kuda ke 6. E4 mengajak pertukaran lagi, tentu di sini menguntungkan buah hitam teman-teman, karena pion ini tidak ada pelindungnya tentunya. Diterima oleh hitam, dan kuda ke D2 mengancam balik pion G5. Setelah diancam juga gajah gelap dari putih, dibalas dengan gajah ke E3. Benteng ke E8 untuk melindungi pion yang di E4, F4 dibalas oleh Kasparov. Di sini teman-teman, dipotong enpasan oleh hitam dengan memukul pion yang didorong ke F4. Perhatikan teman-teman, langkah dari Kasparov yang cukup unik ini karena dia terancam gajah maupun pion ini mengancam gajah terang dan benteng mengancam gajah gelap. Ternyata langkah ini memang direncanakan oleh Kasparov teman-teman. Dipakai apapun memukul pion ini, tentu dia harus kehilangan kualitas, bahkan kehilangan perwira. Langkah Kasparov di sini teman-teman, gajah yang memukul pion. Tentu tawaran ini memaksa pertukaran, dan ini cukup seru untuk kita bahas teman-teman. Langkah partai dari hitam, gajah ke D5. Perhatikan teman-teman, jika di sini langkah seru yang dimainkan oleh hitam dan juga putih ini, benteng memukul gajah gelap putih, akan terjadi pertukaran. Tapi di sini sekilas akan kehilangan satu perwira dari putih teman-teman. Akan dipukul pion ini, dan setelah diterima, dicek, dipaksa untuk bergeser, dan gajah memukul benteng. Sangat seru. Tapi di sini teman-teman, setelah terancam juga kuda yang di D2, akan datang menteri F3, benteng B8, dan akan datang kuda ke 4. Persiapan untuk cek tentunya. Jika dibalas dengan dipukul benteng, akan datang cek menteri F7. H8, kuda di sini diberikan. Dibalas dengan menteri memukul misalnya. Dan tentu ini langkah sangat tajam. Menteri cek, kalau ditutup dengan menteri, tentu dia akan harus kehilangan menteri. Raja G7 datang cek F7. H6, menteri ke 6. Dan di sini lagi-lagi, jika di sini ditutup dengan menteri teman-teman, pada akhirnya dia harus kehilangan menteri juga. Ketika menteri ke G6, untuk menutup akan datang menteri H3 cek. Kalau raja lari ke G4, tentu checkmate. Ketika ditutup dengan menteri, dia harus kehilangan menteri. Ternyata pikiran dari Garry Kasparov teman-teman, hingga 15 langkah ke depan, dan akan mendapatkan benteng juga pada akhirnya. Kemanapun raja lari ini, tetap akan hilang benteng yang di B7. Ternyata teka-teki yang dibuat oleh
Garry Kasparov tersebut 15 langkah ke depan dia sudah pikirkan. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul pion F3. Langkah partai dimainkan oleh hitam. Gajah ke D5. Dan dibalas dengan gajah kali gajah. Menteri di sini memukul gajah dan benteng memukul gajah. Terjadi pertukaran di sini. Benteng di sini memukul gajah juga dan dibalas menteri G4. Tentu dengan sedikit mengancam pion yang di G5 tentunya. Dibalas dengan benteng ke 6 mengajak pertukaran dan benteng ke F5 setelah balik mengancam menteri ke C6. Dibalas dengan menteri cek, ditutup oleh benteng menteri H5 dan di sini benteng ke F8 untuk menjaga petak rawan yang di F7 tentunya. Kuda ke F3, F6 dan dibalas dengan kuda ke H4. Setelah benteng ini terancam, dia lari ke G7, menteri ke H6, kuda B8, mencoba mencari celah dari Ponomarev. Dijawab dengan benteng ke H5, tentu di sini ancamannya pion H7, dibalas dengan F5 dan raja yang saat ini sama-sama tidak bisa ditembus dan terjadi peraduan menteri. Menteri ditarik ke F4 oleh Kasparov menuju tekanan pion yang di F5 tentunya. Menteri ke 4 untuk melindungi sekaligus mengadu dan benteng ke F1. Di sini bebas sebenarnya, tapi langkah partai dari hitam karena merasa unggul tekanan, dia menukar menteri teman-teman. Benteng memukul menteri, benteng G4. Lagi-lagi dia mengajak pertukaran. Benteng memukul pion. Sekarang dia imbang permainan ini teman-teman. Hanya unggul satu pion dari Kasparov. Kuda ke D7. Dia menolak untuk pertukaran dan dipukul benteng ini. Dipukul oleh kuda raja ke F2. Dilanjutkan dengan kuda ke D7, kuda F5, raja ke H8, dibalas dengan raja ke F3, benteng ke G8, dan benteng ke H6. Benteng ke F8 di sini, G4. Dilanjutkan kuda ke F6. Setelah mengajak pertukaran ini teman-teman, dengan ancaman pion yang di G4 sekaligus kuda akan masuk. Simpat dibalas oleh Kasparov dan raja G8, raja ke F4, benteng ke F7. Dilanjutkan dengan G5. Setelah kuda ini diusir, dia lari ke E8, raja ke E5, benteng ke D7. Tidak ingin memberikan celah untuk langkah raja ini teman-teman, sekaligus akan mengajak pertukaran nantinya dari hitam. Raja ke E6 dengan jawaban sederhana, tentu dia boleh cek di D6 tapi akan dipukul oleh kuda. Di sini benteng ke F7 teman-teman, dan dibalas dengan benteng ke F6. Inilah satu langkah dari Ponomarev menyerah teman-teman. Kok bisa menyerah? Diterima tawaran benteng itu dengan dipukul oleh kuda teman-teman. Dia merasa aman. Dan setelah kuda ini memukul benteng dan dipukul oleh pion, dari Ponomarev menyerah teman-teman. Kok bisa menyerah? Perhatikan, di sini ada ancaman cek sekaligus menggarpu raja. Langkah lanjutan dari ini jika dilanjutkan walaupun menang kualitas dari Ponomarev teman-teman, yang terbaik hanyalah benteng ke F8. Dan setelah benteng lari ke F8 akan dipaksa cek F7. Tentu di sini pion bersiap promosi kalau tidak dipukul. Ketika lari raja ke H8 akan datang raja ke E7. Langkah terbaik di sini hanya dipukul dengan benteng dan datang cek H6, F8 ataupun kemanapun dia.
maka dia harus kehilangan benteng. Makanya di posisi pion ini memukul, kuda langsung menyerah dari Ponomairov. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai kedua nih teman-teman, putih dipegang oleh Eugene Ture dan hitam dipegang oleh Vlasimir di Olimpiade final pada tahun 1974. Dimulai dari E4, C5, kuda F3, E6, D4. Pembukaan sisi lihat dimulai, diterima, dipukul oleh kuda ke C6. Kuda C3 di sini, A6, gajah ke E2, menteri C7. Dilanjutkan gajah ke E3, kuda F6 dan rokade dari putih. Gajah ke B4 di sini, kuda memukul kuda, dipukul oleh pion, dibalas dengan kuda ke-4. Tentu dengan maksud mengancam menteri. Benteng ke B8, C4, dan gajah ke D6 di sini. Kuda di sini tentu tidak bisa dilanjutkan karena dia terblok baik langkah dengan benteng maupun dengan gajah teman-teman. Sekaligus dari hitam mengincar pion H2. Dibalas dengan F4 oleh putih. Kuda di sini mukul pion E4 dan gajah ke D3. Kuda ke F6. C5 dan gajah ke E7. Gajah ke D4 dibalas dengan benteng ke B4. Setelah mengancam dua sisi baik kuda maupun gajah di sini teman-teman. Gajah ke C2. Menteri ke A5. Di sini teman-teman dibalas dengan A3 oleh putih. Tentu di sini sebenarnya memaksa untuk benteng ini turun teman-teman. Tapi di sini ada langkah aneh dari kedua pemain, yaitu dari hitam menukar kualitas dengan memukul kuda. Karena bertujuan ketika dia memukul dengan gajah teman-teman akan menghilangkan serangan ke arah sayap menteri. Tapi lebih aneh lagi jawaban dari putih teman-teman. Dia bukan memukul benteng langsung. Karena dia takut kehilangan pion yang di C5, dia mendorong pion B4. Langkah taktikal ini tentu sangat seru. Dan ketika ini teman-teman, misalnya dipukul oleh benteng ini, tentu dia harus kehilangan menteri. Baik, kembali ke posisi di saat pion B4, langkah partai, benteng memukul pion B4. Dan dibalas dengan pion memukul benteng, dipukul oleh menteri dengan target pion yang di C5 tentunya. Benteng ke-4 dibalas dengan menteri ke B8, raja ke A1 dan D5. Pion kali pion dipotong empasan, dipukul oleh menteri. Dilanjutkan menteri ke B1 dan di sini C5. Tentu di sini mengharuskan raja ini bergeser teman-teman. Gajah ke E5 dengan mengancam balik menteri C6. Dibalas dengan benteng ke A3. Gajah ke D7 dan gajah ke A4. Tentu di sini teman-teman memaksa pertukaran yang sifatnya menghancurkan pertahanan dari hitam. Menteri ke C8 di sini tetap mempertahankan gajah terangnya dan dibalas dengan cek gajah kali gajah. Dipukul oleh menteri. Benteng di sini ke D1 mengancam menteri. C8 kembali. Benteng di sini memukul A6. Tentu di sini langkah sangat seru teman-teman. Jika di posisi ini teman-teman, menteri menerima tawaran benteng ini, akan terjadi benteng cek. Menteri cek ke B8, gajah ke D8 tentunya. Dan langsung mat. Baik. Kembali ke posisi di saat benteng diberikan hanya ditukar dengan pion, langkah partai dari hitam, rokade teman-teman. Benteng ke A7 dengan balik mengajam gajah, benteng ke E8, benteng C7, dan menteri ke A8.
menteri ke B5 dibalas dengan kuda ke D5 dengan mengancam benteng. Tapi di sini tidak digeser oleh putih teman-teman, melainkan dia mengancam menteri dengan benteng ke A1. Jika di sini teman-teman, dari kuda memukul benteng, maka tentu dia harus memukul menteri. Kalaupun di sini sama-sama hilang, tapi di sini unggul kualitas dari putih teman-teman. Ini dipaksa untuk ditutup tentunya. Setelah ditutup akan diancam kuda. Dan kuda dipaksa untuk lari, bukan? Kemanapun lari kuda ini teman-teman, untuk menyelamatkan diri dari ancaman, maka di sini harus kehilangan perwira. Tentu di sini ada ancaman checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng A1, langkah partai menteri ke D8, benteng ke D7, dibalas dengan menteri ke C8. Terbirit-birit menghindari tekanan dari putih teman-teman. Akhirnya dia benteng ke B7, benteng ke F8 lagi, dibalas dengan benteng ke A7. Tentu targetnya adalah gajah gelap dari hitam. Menteri ke E8 untuk melindungi, sekaligus mengadu, dan menteri ke B2 teman-teman. Dilanjutkan dengan F6, dibalas dengan gajah ke D6. Perhatikan teman-teman, langkah ini seperti memang diberikan gajah gelap dari putih. Tapi masalahnya jika dipukul, ada ancaman checkmate rupanya teman-teman. Kemanapun raja lari dijamin checkmate dengan satu benteng ini ke G7. Kembali ke posisi di saat gajah D6. Langkah partai menteri ke H5. Melirik checkmate juga tentunya. Karena menteri ke D1, putih tidak bisa menutup teman-teman. Satu langkah dari ini, dari hitam menyerah. Kenapa dia menyerah? Karena dijawab dengan menteri ke B1. Di partai ini menyerah teman-teman. Karena kalah kekuatan yang harus kehilangan gajah. Dan jika di sini kuda C3 misalnya, akan datang menteri C2. Kalaupun di sini diadu menteri, tetap akan diambil. Kuda keempat dipukul oleh benteng dengan ancaman cek. Dan ketika di sini teman-teman, kuda cek G3, cukup dijawab G1. Dicek lagi misalnya, maka akan dipukul. Kenapa akan dipukul begini? Karena kalau dipukul, tentu ancamannya lagi-lagi checkmate teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat menteri B1. Kemungkinan yang lain, bagaimana kalau benteng ke E8 untuk melindungi? Akan datang gajah, kali gajah. Dan setelah dipukul oleh kuda, unggul satu perwira teman-teman dari putih. Makanya di posisi menteri B1, hitam langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Alexander Alekhine dan hitam dipegang oleh Klaus Chungsi di Duras Main Championship pada tahun 1942. Dimulai dari D4, D5, C4, dan E6. Kuda F3, kuda F6. Pembukaan gambit menteri yang ditolak teman-teman. G3 dan pion kali pion di sini. Menteri keempat cek. Kuda B ke D7 dan gajah G2. Dibalas dengan A6 dan menteri di sini yang memukul pion C4. B5 dibalas dengan menteri ke C6. Mencari gara-gara sepertinya menteri dari putih, karena baru langkah awal sudah berani masuk ke pertahanan lawan. Benteng ke B8 dengan akan mengancam menteri tentunya. Di sini dari putih memilih untuk rokade teman-teman. Gajah ke B7, menteri C2, C5, dan A4. Gajah di sini yang memukul kuda teman-teman, dipukul oleh gajah dan pion kali pion. Dibalas dengan pion kali pion dan pion kali pion. Benteng ke D1 dengan melirik pion yang di D4 tentunya.
menteri ke B6, mencoba melindungi di sini. Kuda ke D2. Dibalas dengan E5, mempertahankan pion ini teman-teman. Dan kuda ke B3. Kuda C5 mengajak pertukaran, diterima. Dipukul oleh gajah, benteng ke-6. Perhatikan langkah aneh benteng ke-6. Di sini hanya untuk mempertahankan bagaimana serangan dari putih dan hitam tidak sempat rokade, teman-teman. Masalahnya, jika tidak diterima misalnya lari ke C7, teman-teman, akan lebih kompleks masalahnya. Akan datang cek yang memang harus digeser raja ini, teman-teman. Kalaupun ditutup dengan kuda, dia harus kehilangan gajah. D8 misalnya cukup digeser D5. Satu perwira ketinggalan dari hitam jika pilihan langkah tadi dimainkan. Baik, kembali ke posisi di saat benteng ke-6, langkah partai dari hitam menerima tawaran kualitas itu. Dipukul gajah gelap dari hitam, menteri ke-6. Dilanjutkan dengan cek dengan gajah ke C6, ditutup dengan kuda. Dan di sini dipukul oleh gajah. Ternyata di sini teman-teman, dipukul oleh raja, bukan oleh menteri, teman-teman. Karena dia takut kehilangan pion yang di E5 tentunya. Menteri ke A7 cek, yang mengharuskan raja ini akhirnya lari terombang-ambing. Raja C6 dan dibalas dengan gajah ke D2, persiapan untuk dicek benteng C1. Benteng ke C8, persiapan untuk membendung tekanan E4. Dan jika di sini teman-teman dipotong en passant, maka lebih parah, akan datang gajah memukul pion dengan ancaman checkmate. Ketika dia C7 misalnya, tentu dia menteri ke A6 cek, tidak bisa ditutup dan raja tidak bisa lari. Tapi masalahnya satu-satunya hanya ditutup dengan benteng, dan itu pun tetap checkmate. Kembali ke posisi di saat E4. Langkah partai dia tidak memotong en passant, tapi menteri ke B3, teman-teman. Mencoba mengancam benteng yang di D1. Benteng ke A1 di sini tidak cek terlalu buru-buru karena raja akan lolos tentunya. B4 dan dibalas dengan benteng cek ke-6. Raja di sini ke B5. Sekilas di sini langkah yang cukup bagus. Artinya masih belum ada kemungkinan mat, teman-teman. Sementara dari putih, kalau dia gagal harus kehilangan gajah karena datang menteri cek ke D1. Benteng ke A5 cek dan dipaksa dia turun lagi ke C6. Dilanjutkan dengan menteri C5 cek. Sangat bagus penyelesaian dari putih nih, teman-teman. Dia dipaksa lari ke D7 karena kalau dia lari ke B7, teman-teman, juga akan mat. Dilanjutkan dengan langkah raja D7 dari hitam, benteng ke A7. Dan akhirnya dia juga harus mat. Di partai, teman-teman, di posisi ini dari hitam langsung menyerah karena pilihannya hanya 2 langkah, yaitu raja ke E6 akan datang checkmate. Kalaupun di sini di saat posisi cek ke D8 dari hitam tetap checkmate. Makanya benteng ke A7 ditutup pun, teman-teman, hanya tinggal babak belurnya. Langsung menyerah dari hitam. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Vera Menchik dan hitam dipegang oleh Stefansson di Summer Championship pada tahun 1937. Dimulai dari C4, E6, kuda C3 dan D5, D4 dan kuda ke F6, kuda F3, kuda B ke D7. Pembukaan gambit menteri yang ditolak, varian bokol jubo dimulai, teman-teman. E3, C6 dan gajah ke D3. Gajah ke E7, rokade kedua pemain. E4 diterima di sini. Dipukul oleh kuda dan dipukul oleh kuda. Dipukul oleh gajah di sini, kuda ke F6. Dari hitam menyederhanakan permainan.
Gajah ke C2 dan C5. Pion kali pion dengan mengajak pertukaran menteri, dan menteri ke A5 ternyata teman-teman. Dia menolak pertukaran, tapi dengan target tetap pion yang di C5 tentunya. Gajah ke E3 mencoba mempertahankan dan dipukul oleh gajah. Gajah ke D2 dengan mengancam menteri. C7. Gajah C3 dengan dua gajah yang mengancam ke sayap raja, tentunya sangat tajam nih teman-teman. Gajah ke E7 di sini dibalas dengan menteri ke E2. Dilanjutkan dengan B6 untuk menempatkan gajah Fianchetto itu ke arah sayap raja juga. Kuda G5 dibalas dengan G6 dan menteri ke F3. Lambat dari langkah mengantisipasi dari hitam, akhirnya menteri masuk teman-teman. Dilanjutkan gajah B7, menteri ke H3. Jika di sini kuda ke H5 teman-teman, karena mungkin merasa tidak ada tekanan, maka di sini dipastikan akan dipukul oleh menteri. Dipukul oleh gajah, dia akan unggul satu perwira tentunya. Tapi ketika di sini menteri yang dipukul oleh hitam, maka checkmate. Kembali ke posisi di saat menteri H3, langkah partai. H5 dibalas oleh hitam. Benteng A ke D1. Kuda G4. Benteng ke D7. Perhatikan teman-teman. Langkah apa benteng ke B7 ini sepertinya hanya diberikan dan tidak berarti apa-apa. Tapi masalahnya teman-teman, di partai dari hitam menyerah di posisi ini. Ternyata di sini ada 4 kemungkinan terbaik dan hitam tetap kalah. Dengan langkah kombinasi yang 5 langkah ke depan dari 4 kemungkinan terbaik, ternyata putih tetap menang. Luar biasa dari kombinasi Veramencik ini teman-teman. Jika di posisi ini teman-teman, langkah terdekat adalah terbaik dengan memukul benteng, maka akan datang menteri memukul pion. Tawarannya di sini checkmate. Wajib dipukul atau minimal kuda kembali untuk menjaga petak. Setelah kuda ke F6, maka di sini gajah memukul. Dan di sini teman-teman, pilihannya tetap ada ancaman checkmate. Dipukul atau tidak ancaman checkmate, bukan? Kalau misalnya dipukul gajah, tentu checkmate. Kalau misalnya di sini dipukul menteri, tetap checkmate. Luar biasa. Kembali ke posisi di saat benteng D7, kenapa menyerah dari hitam? Bagaimana kalau di posisi ini menteri menghindar kesilapan? Akan datang menteri memukul pion. Di sini ancaman checkmate juga teman-teman, sama dengan hal tadi. Setelah dipukul oleh pion menteri tersebut, tetap checkmate. Atau sebaliknya kuda yang kembali ke posisi di saat benteng D7. Bagaimana kalau di posisi ini menteri ke F4? Akan datang tetap memukul pion. Kalau dipukul dengan menteri kuda tersebut, akan datang checkmate ke H8. Luar biasa kemungkinannya nih teman-teman. Kembali ke posisi, kemungkinan terakhir dari semua analisa nih teman-teman. Bagaimana kalau di posisi ini menteri ke C6? Dengan tujuan ancaman checkmate juga, bukan? Kalau di sini menteri bergerak dengan memukul pion H5, tentu checkmate yang putih bukan yang hitam. Jika di sini teman-teman pilihan langkah dari hitam, langkah terbaik dari putih dengan tujuan tadi memberikan benteng, akan memukul gajah yang di E7. Gajah gratis tentunya. Dan di sini tidak ada perlawanan untuk mengembalikan perwiranya. E5 misalnya, untuk target mengambil kuda atau benteng, maka di sini F3 mengajak pertukaran. Dan ini langkah paksa. Ketika menteri menghindar, dia harus kehilangan gajah lagi. Tentu di sini harus diterima teman-teman. Setelah diterima, kuda F6. Perhatikan, sudah kalah perwira 1 kalaupun dipaksa dengan langkah fight. Dan
Dilanjutkan dengan kalah lagi satu perwira, dipukul gajah oleh benteng. Luar biasa teman-teman. Jadi 2 perwira ketinggalan. Makanya di posisi benteng ke D7, dari hitam dengan keringat dingin langsung menyerah teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ini teman-teman, putih dipegang oleh Raul Capablanca dan hitam dipegang oleh Alfred Britman di Budapest pada tahun 1929. Dimulai dari D4, D5, C4, C6, kuda F3 dan kuda F6, kuda C3. Dibalas dengan pion kali pion. Pertahanan Slav dimulai di partai ini. A4 dan gajah ke F5. Dibalas dengan kuda ke 5. Kuda ke D7 mengajak pertukaran. Di sini kuda memukul pion C4. Hanya tujuan untuk mengembalikan pion yang diambil teman-teman. Menteri C7, G3. Dibalas dengan E5 mengajak pertukaran, diterima. Dipukul oleh kuda, gajah ke F4. Dengan dipinnya kuda ini teman-teman, dibalas dengan kuda ke D7 untuk melindungi, dan gajah ke G2. Dilanjutkan dengan F6 dengan mempertahankan kuda ini. Di sini dari putih langsung rokade teman-teman. Gajah ke 6 dengan maksud mengancam kuda sekaligus menghilangkan tekanan dari pin gajah ke menteri. Akhirnya dipukul kuda yang di E5. Dipukul oleh pion ternyata gajah ke E3, gajah ke E7, A5. Langkah dari Capablanca A5 ini teman-teman, sekilas tidak ada arah kemana maksudnya, tapi ternyata dia untuk mengantisipasi dorongan pion. A6 dibalas, dan di sini menteri C2, rokade dari hitam. Benteng ke D1, benteng ke E8, kuda D5. Jika di sini dipukul, tentu dia kehilangan menteri. Kalau dia dipukul dengan gajah, hanya terjadi pertukaran karena setelah kuda dipukul akan datang gajah atau benteng. Tapi di sini teman-teman, jika lari dari menteri ini ke B8, maka akan hancur. Dengan cek, dipukul oleh benteng, akan datang gajah ke 4, ancaman cek. H6 terbaik, benteng ke D2. Di sini akan disusun tentunya, sekaligus akan menuju ke sayap raja. Kembali ke posisi di saat kuda D5. Di sini langsung dipukul dengan gajah teman-teman, sekaligus menutup ruang tekanan, tapi dipukul lagi cek oleh putih, raja ke 8, gajah ke 6, kuda ke 6, gajah ke B6 di sini dengan mengancam menteri, dan menteri ke B8, gajah ke D7 dengan maksud mengancam benteng, dan di sini dipaksa untuk dipukul tentunya. Dipukul oleh kuda, datang benteng yang mukul, benteng ke F6. Langkah pelik yang diciptakan oleh Capablanca memaksa pertahanan porak-poranda dari hitam teman-teman, dan masalahnya dia hanya setengah mati untuk bertahan. Dibalas dengan benteng D1 oleh Capablanca, benteng ke 6, datang menteri ke B3 dengan balik mengancam benteng, gajah ke F6 dibalas, dan E4. Betul-betul beku langkah daripada hitam ini teman-teman, tidak bisa bergerak atau tidak bisa kemana-mana. Perwiranya semua serba terkunci atau tertutup. Dibalas dengan H6, mencoba mencari celah untuk mengeluarkan dari kebuntuan ini, dan gajah C5. Jawaban yang sangat taktikal. Di sini ada 2 sisi ancaman tentunya. Raja ke H7 dijawab oleh hitam, benteng mukul pion, menteri C8, dan benteng ke D7 di partai teman-teman. Di posisi ini dari hitam menyerah. Belum apa-apa kok menyerah, kan itu mungkin pertanyaannya. Ada 3 kemungkinan di sini, dan itu semua langkah terbaik. Jika dilanjutkan ternyata tetap kalah teman-teman. Pertama, bagaimana kalau benteng ke G8?
untuk menjaga pion yang di G7 misalnya, dia akan kehilangan benteng. Baik, kembali ke posisi di saat benteng D7. Bagaimana kalau raja yang ke H8? Atau mencoba menyelesaikan tempo dari kebuntuan, akan datang gajah ke F8. Dan ini tentu mengajak pertukaran. Jika dipukul, kalah kualitas. Dan jika di sini raja ke H7 lagi, menteri ke F3. Dan kalau sekarang misalnya dipukul gajah, menteri cek F5, yang mengharuskan tetap kalah kualitas. Kemanapun raja, dipukul. E8, maka di sini dipukul pion, teman-teman. Kembali ke posisi, kemungkinan yang terakhir. Bagaimana kalau di posisi ini, raja ke G8? Akan datang gajah ke E7, teman-teman. Ini dipaksa untuk pertukaran, bukan? Jika di sini dipukul oleh gajah, dia harus kehilangan benteng. Dan langkah terbaik memang dipukul dengan benteng, bukan? Maka di sini datang benteng memukul benteng. Dipukul oleh gajah, dipukul oleh benteng. Dia harus kehilangan satu perwira juga rupanya. Kemanapun raja di posisi ini, ke H7 ataupun ke F8, tetap dia harus kehilangan benteng. Makanya di posisi benteng D7, hitam menyerah dan Capablanca tersenyum. Kita lanjut ke partai berikutnya, teman. Dan di partai yang terakhir nih, teman-teman, putih dipegang oleh Samuel Revsky dan hitam dipegang oleh Josh Nelson di US Championship pada tahun 1936. Di usia Samuel Revsky yang masih junior, teman-teman. Dimulai dari D4, D5, C4, E6, kuda C3, kuda F6, dan di sini pion kali pion, gajah G5. Pembukaan gambit menteri yang ditolak ini, teman-teman, dengan varian klasikal dibalas dengan kuda ke D7, E3, gajah ke E7, menteri C2, C6, gajah ke D3, langsung rokade dari hitam, kuda F3, benteng ke E8, H3, kuda ke F8, gajah ke F4, dan gajah ke D6. Mengajak pertukaran diterima oleh putih. Dipukul oleh menteri dan putih rokade. Gajah ke-6 dibalas dengan benteng ke B1. Sekilas tidak berbekas kemana langkah yang dimaksud benteng ke B1, malah menumpuk langkah. Sementara di sayap raja tidak ada penjagaan yang ketat, teman-teman, dari putih. Ternyata setelah beberapa langkah baru ketahuan kemana maksud dari benteng B1 ini. Dibalas dengan benteng ke E7 oleh hitam, B4, dan benteng C7. Menteri D2 dan menteri ke E7. Menteri C2, kuda ke8. Dan dilanjutkan dengan A4. Rupanya dia ingin menghancurkan pertahanan atau sayap menteri dari hitam, teman-teman. Kuda ke D6, benteng C1, dibalas dengan benteng ke C8 dan menteri ke B2. Kuda G6, B5, menteri F6. Perhatikan, dari putih betul-betul tidak konsen dengan sayap raja atau target mat, tapi dia mengincar atau merusak pertahanan di sayap menteri. Pion kali pion di sini dan pion kali pion. Gajah ke-6, benteng ke D8. Kuda B5. Setelah mengajak pertukaran, tidak bisa dipukul dengan pion karena akan dipukul bentengnya, teman-teman. Kuda di sini memukul dan dipukul oleh pion. Benteng ke B8 yang mengharuskan terpinnya menteri di sini naik ke A3. Gajah ke F5 dibalas benteng ke C5. Menteri ke D6 lagi-lagi dipin. Menteri ke A5 di sini dibalas dengan gajah ke E6 dan benteng ke C1, teman-teman.
benteng B6 sekarang baru dipukul. Pion kali pion dan benteng kali pion. Betul-betul mengajak pertukaran penuh di sini. Dan setelah langkah ini teman-teman, ternyata dari hitam setelah mengadu posisi ini teman-teman, kalau ini ditolak tentu dia akan kehilangan gajah yang dianam dari putih. Langkah yang mengejutkan dari putih, ternyata dia menjalankan gajah ke B7. Langkah yang sangat tidak terduga tentunya. Di sini teman-teman, jika dipukul oleh benteng, maka sudah jelas tentu dia menang kualitas, bukan? Sekaligus ada ancaman menteri. E7, benteng C7. Memaksa pertukaran tentunya. Setelah dipukul menteri ke-8 dan akan datang menteri memukul pion. Sangat bagus jadinya ketika posisi itu dimainkan oleh putih. Kembali ke posisi di saat gajah B7. Langkah partai dari hitam menjawab dengan memukul benteng teman-teman. Dipukul oleh pion ternyata, bukan oleh benteng. Menteri ke 7 dan di sini C6. Terkunci langkah daripada benteng ini teman-teman. Gajah ke C8 mengajak pertukaran dan diterima. Setelah dipukul oleh benteng, menteri di sini memukul pion D5. Walaupun di sini hanya unggul 2 pion yang di sentrum, tapi menentukan langkah akhir teman-teman. Menteri ke-6 dibalas oleh hitam dan di sini menteri C5. Berharap remis tentunya dari hitam teman-teman. Benteng C7, kuda ke D4. Detik-detik menyerahnya dari hitam. Di sini dibalas dengan menteri ke E7 teman-teman. Lagi-lagi dia mengajak pertukaran. Kuda ke B5. Langkah ini tentu memaksa dia untuk menyerah dan di partai teman-teman. Di posisi ini dari hitam betul-betul menyerah. Karena dia dipaksa, yang awalnya dia mengadu untuk dimakan, tapi sekarang dia dipaksa untuk memakan menteri. Ada di sini 2 kemungkinan, bahkan bisa 3 analisa terbaik. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Kalau dia memukul menteri, akan terjadi langkah seperti ini. Dipukul oleh benteng dan benteng bergeser ke C8 karena terancam. Datang di sini C7. Dibalas dengan 6 misalnya langkah terbaik, maka datang kuda ke D6 dengan mengancam benteng yang memaksa dia bergeser. Kalaupun dia di sini melindungi dengan kuda, maka tentu akan dipukul. Setelah dipukul, benteng D5 dengan ancaman kuda ini harus hilang. Kalaupun raja bergeser ke F8, dia akan harus kehilangan kuda. Kembali ke posisi di saat kuda B5. Bagaimana kalau di posisi ini langkah menteri ke D8? Akan datang langkah dipukul. Dipukul tentunya benteng ke A1 dengan mengincar pion. Kemanapun pion ini teman-teman, tetap akan dipukul. Makanya dia harus tertekan sekaligus ada ancaman. Ke C8 misalnya, di sini akan datang C7. Persiapan untuk promosi. Kembali ke posisi di saat kuda B5, kemungkinan terakhir kenapa dia menyerah di posisi ini. Bagaimana kalau di posisi ini benteng yang ke C8 teman-teman? Maka tentu di sini C7 tetap akan didorong maju. Kalaupun dipukul menteri, dipukul oleh benteng, kuda F8 untuk penjagaan. Kemungkinan di sini diadu. Kuda ke D6 memaksa benteng harus bergeser. Dan ketika benteng kemanapun dia promosi menteri, dipukul, dia harus menyerah juga akhirnya teman-teman. Makanya di posisi kuda B5 langsung menyerah dari hitam. Semoga bermanfaat.
dari beberapa varian dan pembukaan yang dipersembahkan oleh Grandmaster top dunia di eranya masing-masing. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.